Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervan Kodri dengan PM 2017-05-01. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit rangkuman materi mengenai selama perkuliahan basis data selama 1 semester terakhir untuk sebagai bentuk UAS seperti itu. Jadi kita mulai dari pengertian dari basis data sendiri. Basis data itu adalah kumpulan data yang terpusat dan terstruktur disimpan pada komputer yang menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data bila diperlukan dan juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Lalu dalam basis data itu ada dua model, yaitu pertama ada conceptual model dan juga logical model. Dalam conceptual model, model ini mengidentifikasikan entitas, yaitu objek yang akan menjadi bagian dari basis data, kemudian mengidentifikasi, mengidentifikasi relasi antar entitas, dan juga apa namanya, hanya mengidentifikasi kerangka luar. Jadi hanya entitas dan relasinya tanpa memberikan detail dari masing-masing entitas dan juga masing-masing relasi seperti itu. Nah, kemudian untuk logical model ini adalah kurang lebih pengidentifikasi lebih lanjut dari penindaklanjutan dari conceptual models, yang mana di sini diidentifikasi tabel. Jadi entitas-entitas yang sudah diidentifikasi sebelumnya didefinisikan bentuk tabelnya. Jadi mulai dari kolomnya, tipe datanya, dan juga nilai presisinya. Selain itu juga diidentifikasi views, index, dan lain sebagainya, yaitu objek-objek database lainnya. Serta menampilkan struktur tabel, termasuk kolom, primary key, dan juga foreign key itu yang ada di logical models. Kemudian, apa itu entitas? Jadi entitas itu adalah objek yang ada pada suatu database yang digunakan sebagai sistem klasifikasi data. Biasanya ditulis dalam sebagai nama tabel, dan biasanya entitas itu memiliki atribut dan saling berhubungan dengan entitas lainnya. Jadinya, dalam setiap entitas itu seperti klasifikasi, misalnya entitas hewan, maka yang masuk dalam entitas hewan adalah kucing, anjing, ayam, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian atribut ini merupakan bagian dari entitas yang biasanya digunakan untuk memberikan detail lebih lanjut dari suatu entitas. Misalnya suatu entitas memiliki kaki. Misalnya suatu entitas hewan memiliki kaki, kemudian memiliki telinga, kemudian cara beranak. Itu adalah salah satu contoh atribut dari eh, entitas seperti itu. Kemudian ada unique identifier. Unique identifier ini bisa ada dua jenis, yaitu primary key dan juga foreign key. Nah, primer ini biasanya digunakan untuk membedakan antara satu data dengan data lainnya sehingga tidak terjadi data yang double atau data yang sama seperti itu. Karena terkadang jika terdapat data yang sama, maka akan menimbulkan suatu masalah baru ketika dalam pemrosesan data seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya instance. Jika kita tahu tadi ada entitas, yaitu sebagai klasifikasinya, kemudian atribut itu sebagai detail dari entitas masing-masing, maka instance ini adalah objek-objek yang termasuk dalam entitas tersebut. Jadi misal tadi ada hewan, entitas binatang atau hewan, itu ada anjing, kucing, dan kuda itu termasuk dalam instance dari entitas tersebut. Lalu relationship dari uh, database antara entitas itu menunjukkan bagaimana hubungan antara entitas. Nah, dalam relationship itu ada yang namanya optionalitas dan juga kardinalitas. Optionalitas itu adalah keharusan relasi antara dua buah entitas. Jadi jika suatu entitas A dengan entitas B itu harus harus saling berhubungan, maka dia bersifat mandatori. Namun jika tidak harus berhubungan, bisa berhubungan ataupun tidak, maka dia adalah opsionalitasnya adalah opsional. Sedangkan kardinalitas sendiri itu relasi yang menyatakan jumlah antar entitas. Misal, manusia hanya bisa memiliki satu pekerjaan. Jadi, setiap orang hanya bisa memiliki satu pekerjaan. Nah, setiap entitas ini ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu maaf, tiga jenis. Ada empat jenis. Ada one to one, ada one to many, ada many to many, one to many, dan many to, oh ya, ada tiga gitu. Lalu ada yang namanya subtype dan supertype. Subtype ini adalah entitas yang memiliki seluruh atribut supertype-nya. Jadi kurang lebih supertype ini bisa dibilang sebagai parent dan subtype ini sebagai anak child-nya seperti itu. Jadi jika ada suatu supertype dan subtype, maka subtype-nya memiliki semua atribut yang ada di supertype. Namun subtype memiliki tambahan atribut yang tidak dimiliki oleh supertype dan entitas-entitas lainnya. Itu.
Nah, kemudian ada relationship transferability. Jadi ada relationship yang bersifat transferable dan non transferable. Suatu relasi disebut transferable apabila satu entitas dapat berganti atau dipindahkan ke instance lainnya dari entitas pasangannya. Misal, suatu suatu entitas mata kuliah memiliki setidaknya satu dosen. Nah, apabila satu dosen itu tidak bisa menghadiri atau mengisi mata kuliah di satu hari, maka jika ia bisa digantikan oleh dosen lain, maka bersifatnya transferable. Namun jika tidak bisa digantikan, maka nanti sifatnya non transferable. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke MySQL query. Jadi dalam MySQL query ini ada yang namanya beberapa query ini adalah kurang lebih sintak dari SQL untuk menjalankan data menjalankan apa namanya sistem database-nya. Jadi yang pertama ada create table. Nah, create table ini menggunakan uh, sintaks create table. Ini harusnya LE ya, salah. Create table, table name, nama tabelnya apa, kemudian dalam kurung nama kolomnya apa, kemudian tipe datanya apa, dan juga ekstranya apa atau indeksnya apa. Nah, kemudian insert value. Jadi setelah kita membuat table, kita bisa menambahkan value atau instance dalam tabel tersebut. Dengan cara insert into tabel apa yang mau kita masukkan, kemudian kolom apa yang mau kita isi, kemudian value-nya berapa apa saja. Nah, urutan di kolom value di urutan urutan nama kolom ini berlaku untuk value urutan value-nya juga. Jadi jika kita menaruh kolom kolom satu di nomor 2 maka kita harus menaruh value satu di nomor 2 juga gitu. Kemudian print value, ini query untuk print value itu menggunakan select nama kolomnya dari tabel apa gitu. Jadi jika ada dua tabel yang menggunakan maka menggunakan from tabel from tabel 1 dan tabel 2 gitu. Nah, kemudian ada create view. Create view view ini biasanya digunakan untuk melihat membuat satu prosedur untuk melihat data. Biasanya digunakan untuk melihat data dari beberapa tabel dan bersifat otomatis. Jadi ketika ada update dari satu data, maka di dalam view ini akan langsung terupdate seperti itu. Nah, cara membuatnya adalah create view, kemudian nama view-nya apa, kemudian S atau SQL statement. Jadi apa yang kita ingin apa yang kita inginkan itu dijelaskan di SQL statement ini gitu. Kemudian create prosedur. Prosedur ini adalah salah satu metode ya. Jadi metode itu ada dua, yaitu ada prosedur dan juga ada fungsi. Prosedur itu dia adalah metode yang tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi adalah metode yang mengembalikan nilai. Create prosedur itu dapat kita gunakan dengan create prosedur name sebagai apa nama fungsi SQL-nya gitu. Kemudian update values ini untuk mengupdate atau mengganti nilai dari suatu kolom ataupun tabel. Dengan cara update nama tabel yang mau diupdate apa, kemudian set kolom berapa, dan kemudian diisi dengan eh, nilai apa, kemudian digunakan where untuk memberikan suatu kondisional seperti itu. Ya, demikian untuk rangkuman materinya. Kemudian kita akan lanjut ke studi kasus. Jadi studi kasusnya adalah ada sebuah koperasi ingin membuat sistem database dalam sistem mereka ini terdapat beberapa data seperti data anggota, data transaksi poin anggota, simpanan anggota, periode anggota masuk, akun anggota, data kegiatan, dan data barang. Kemudian simpanan anggota ini terdiri dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Penghitungan poin anggota ini diambil dari simpanan, transaksi, dan kegiatan. Untuk poin simpanan dihitung 1 poin per setiap 5.000 dan untuk transaksi dihitung 1 poin per transaksi. Dan untuk kegiatan dihitung 1 poin per satu kegiatan. Nah, ini saya akan langsung praktekkan membuat apa namanya ERD-nya terlebih dahulu. Baik, nah ini adalah bentuk dari data modelnya atau ERD-nya. Jadi di sini ada data anggota, ya mana data anggota ini juga terdiri dari periode dan juga akun. Ya, di sini jadi ada nomor anggota namanya, kemudian periode masuknya berapa. Jadi periode masuk ini bisa memiliki apa namanya?
setiap periode ini bisa terdiri dari banyak anggota, namun setiap anggota itu hanya bisa memiliki satu periode. Akun ini setiap anggota hanya memiliki satu dan satu akun dipegang oleh satu anggota. Kemudian data pembelian ini satu satu anggota itu bisa memiliki banyak pembelian dan satu satu data pembelian itu hanya bisa dimiliki oleh satu anggota. Nah, mungkin ini salah. Nah, seperti ini. Ya, ini sama-sama semuanya bersifat non transferable, jadi tidak bisa digantikan ataupun tidak bisa dipindahkan. Nah, kemudian ada data simpanan. Data simpanan ini kita kaitkan dengan transaksi anggota. Ini eh, bersifatnya one to one. Jadi setiap satu transaksi ini bukan transaksi, maksudnya ini poin. Jadi ini harusnya ini poin anggota. Jadi poin nanti kita buat dalam view, namun kita hanya tunjukkan saja dengan transaksi anggota. Jadi data simpanan ini berhasil one to one ke transaksi anggota. Kemudian data anggota ini bersifat one to one juga transaksi anggota. Kemudian ada kehadiran kegiatan ini bersifat one to many. Jadi setiap transaksi anggota itu bisa memiliki banyak uh, hadir kegiatan, sedangkan ada data kegiatan ini setiap kegiatan ini dapat dihadiri oleh banyak anggota gitu. Nah, ini untuk RAD-nya. Selanjutnya kita akan coba praktek di PHP My Admin. Baik, sekarang kita sudah ada di PHP My Admin. Jadi pertama-tama kita akan coba buat database-nya terlebih dahulu. Jadi database-nya misalnya kita beri nama koperasi, kita create. Nah, kemudian di sini kita buatnya tabel baru. Yang pertama kita buat tabel data anggota. Data anggota ini berisi nomor anggota, pancingnya 2, kemudian nama ini varchar, panjangnya misalnya 50, kemudian kita kasih ID periode, integer 2, kemudian ada ID akun, ini integer panjangnya 2. Nah, untuk nomor anggota kita bisa beri auto increment sebagai primary key. Nah, kemudian kita save. Lalu kemudian kita buat dua tabel lagi, yaitu yang pertama ada akun. Akun ini ada ID akun, panjangnya 2, kemudian ada username. Ini kita pakai varchar, panjangnya 15, kemudian ada password. Buat varchar juga panjangnya 15. Oke. Password tadi auto increment. Kemudian kita save. Kemudian kita buat satu tabel lagi, namanya apa namanya, periode. Oke, periode. ID periode panjangnya 2, kita buat auto increment, kemudian kita berikan tahun. Di sini kita pilih year. Year. Oke. Dan kita save. Nah, kemudian kita akan masuk ke SQL. Jadi di sini kita akan memasukkan data. Yang pertama, kita coba masukkan ke periode, yang mana itu ada ID periode dan juga tahun gitu. Nah, values-nya kita buat 1, kemudian tahunnya 2021, 2020, tahunnya 2020 saja. Kemudian kita masukkan sekali lagi. Kemudian ID-nya 2, ininya 2021. Kita go. Nah, sudah masuk. Sekarang di bagian periode sudah masuk data periodenya. Nah, kemudian kita akan buat satu lagi. Insert into data anggota. Akun dulu akun. Values-nya ID akun. Dan juga username serta password. Values-nya 1, username-nya
Sebenarnya ID akunnya tidak perlu kita masukkan, nggak masalah, cuman kita bikin aja biar lebih gampang. Username-nya di sini misal Ervan. Jangan lupa pakai petik untuk string. Passwordnya 1234. Kemudian kita masukkan lagi insert into. Ini kita lakukan bersamaan agar lebih mudah ya. Di sini ada data anggota. Data anggota ini ada nomor anggota. Kemudian ada nama. Kemudian ada ID periode. Dan juga ID akun. Kita masukkan values-nya. Nomor anggotanya 1. Kemudian namanya Ervan, nama saya ya. Kemudian ID periodenya 1. Kemudian ID akunnya 1. Kita tambah titik koma, kita go. Oh, ada yang error. Sebentar kita lihat. Ini kita copy dulu. Oh, kita ditipu ternyata. ID periode harusnya ini ya. Change dulu. Kita typo, foto periode, kita save. Oke, kita kembali ke MySQL. Kita pastekan, kita go. Awalnya harusnya yang bagian akunnya sudah masuk. Jadi kita go. Nah, datanya masuk. Sekarang kita di bagian akun. Nah, di sini sudah ada akunnya. Sudah ada data anggotanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau coba untuk menampilkan, ini bisa kita gunakan select. Misalnya, kita pakai from-nya dulu aja. From akun sebagai A, kemudian data anggota sebagai B, serta periode sebagai C. Nah, di sini kita bisa lakukan select a.username, kemudian b.nomor anggota, kemudian b.nama, kemudian c.tahun. Nah, di sini kita berikan conditional where a.id akun sama dengan b.nomor anggota. Oh, maaf, salah. ID akun n c. Tahun, oh salah, ID periode sama dengan b.id periode. Oke, kemudian kita titik koma, kita go. Nah, sekarang sudah muncul ya. Jadi yang muncul ada username, nomor anggota, nama, serta tahun masuknya. Gitu. Nah, kita akan lanjutkan dengan tabel-tabel berikutnya. Saya akan potong dulu untuk saya buat tabel-tabel lainnya, serta beberapa data masukannya. Ya, baik. Ini sudah saya buat beberapa tabel-tabel tambahan sesuai dengan ERD tadi ya. Di sini sudah saya tambahkan juga beberapa akunnya, beberapa datanya maksudnya. Di sini ada akun, kemudian data anggotanya sudah ada, kemudian ada data kegiatan, kemudian ada data pembelian. Nah, kemudian ada data hadir kegiatan, kemudian ada periodenya, ada simpanan anggotanya, dan ada transaksi anggota. Nah, kemudian kita coba ketika kita sudah buat insert. Nah, di sini saya akan coba untuk mempermudah. Jadi sebenarnya uh, ada ada apa namanya? Kita akan coba masukkan. Jadi untuk memasukkan di sini untuk memasukkan em, apa namanya? Ada satu hal yang bagus harus berurutan, harus bersamaan di sini, yaitu ada daftar hadir kegiatan, kemudian ada simpanan anggota dan transaksi anggota. Ini harus dilakukan secara bersamaan. Kenapa harus secara bersamaan? Karena agar mempermudah dalam pembuatan query dan penyamaan foreign key-nya seperti itu. Nah, jadi di sini daftar hadir kegiatan, kemudian ininya ID presensi,
eh, ID kegiatan, kemudian ID transaksi. Transaksi ini maksudnya adalah bukan pembelian ya, tapi dalam hal ini yang dimaksud adalah apa saja yang telah diikuti oleh anggota begitu. Nah, values-nya 2, ID presentasinya 2, ID kegiatannya ID kegiatannya kita pakai misalnya anniversary. ID-nya 3, kemudian ID transaksinya 2 karena kita buat baru ya. Nah, kemudian insert into setelah dari kegiatan kemudian adalah simpanan anggota. Yang ada di simpanan anggota itu adalah ID simpanan, kemudian ada ID transaksi, kemudian ada simpanan pokok, dan simpanan wajib. Nah, values-nya 2, kemudian ID semuanya 2, ID transaksinya 2, kemudian simpanan pokoknya misalnya kita taruh 50.000, simpanan wajibnya, maaf, simpanan pokoknya harus 25.000, simpanan wajib misalnya 50.000. Nah, kemudian insert lagi, insert into transaksi anggota. Transaksi anggota, tabelnya ID transaksi, ID simpanan, serta nomor anggota. Nah, values-nya ID transaksinya 2, kemudian ID simpanannya 2, kemudian nomor anggotanya semisal ID anggotanya juga 2. Nah, ini kita execute. Ini kita copy dulu. Nah, semuanya sudah masuk. Jadi di transaksi anggota akan bertambah satu nih, satu apa namanya? Satu data. Simpanan anggota akan bertambah satu data ya, kemudian periode atau data ada kegiatannya juga akan bertambah satu ya. Nah, misalnya kemudian bagaimana kalau kita mau menghapus nilai? Jadi untuk menghapus nilai kita bisa menggunakan em, ya untuk menghapus nilai kita bisa menggunakan apa namanya sintaks delete from. Jadi kita akan menghapus dari tabel mana, misalnya kita akan menghapus satu nilai dari transaksi anggota, nanti akan kita kembalikan kembali. Dari from transaksi anggota, apa yang mau kita hapus? Data yang mana? Misalnya nomor anggotanya, sebentar, ada masalah sebentar. Nomor anggota sama dengan 2 begitu. Nah, kita coba go. Nah, sekarang kita di transaksi anggota, maka hanya seperti terhapus semua ya tadi ya. Oke. Oke, jadi itu tadi terhapus ya jadinya. Nah, kita coba insert lagi, kita ulangi. Insert into tabel oh, oh, transaksi anggota, ID transaksi, kemudian ID simpanan, kemudian nomor anggota. Values-nya kita akan masukkan 2 sekaligus, jadi 111. Kemudian kita masukkan sekali lagi 222. Kita go. Nah, sekarang di bagian transaksi anggota seharusnya sudah ada 2 data.
Nah, gitu. Nah, sekarang eh, kita akan mencoba untuk membuat agar lebih mudah untuk dalam mengimport data tadi kan tiga tabel sekaligus, kita dapat menggunakan namanya prosedur. Nah, kita dapat ke arah eh, di sini kita ke koperasi dulu, kita ke rutin. Nah, di rutin ini kita bisa add new rutin. Nah, kita masukkan namanya misalnya input atau insert hadir, simpanan, dan transaksi misalnya gitu. Nah, di sini kita bisa berikan parameter. Nah, kita sudah copy yang tadi, kita inputkan dulu. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa apa namanya? Beberapa hal yang sama. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai input. Nah, misalnya di sini ID simpanan, ID transaksi dan nomor anggota itu harus akan selalu sama. Maka kita bisa berikan ID. Nah, panjang ini integer panjangnya 2. Ini tidak perlu diisi nggak masalah. Nah, di sininya kita bisa berikan di sininya diganti ID yang berbasis yang namanya adalah ID, kita ganti ID. Kemudian di sini ada ID simpanan, ID transaksi, kita ganti. Nah, kemudian kita masukkan parameter lagi namanya simpanan wajib atau kita singkat saja simwa begitu. Ininya integer, ininya 7. Kemudian sininya simpanan pokok, simpo, integer 7. Di sininya simpo, di sininya simwa, ya, di sini ID. Nah, yang ID transaksi ini kita tidak perlu masukkan. Jadi di sini kita cukup bisa hapuskan saja karena ini sudah auto increment ya. Jadi tidak terus nggak masalah. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita bisa go. Apa errornya? Ah, ya, untuk rutin ini tadi ada error ya, jadi coba kita buat yang simpel-simpel saja. Misalnya kita buat insert simpanan anggota. Kalau kita insert hadir saja, hadir insert hadir. Di sini kita bisa buat parameternya ID panjangnya 2. Ya, oh di sininya kita bisa ganti dengan misalnya sini ID kek gitu ya. Nah, sekarang kita coba ragu. Nah, sudah ada. Sekarang di sini akan muncul satu buah prosedur yang namanya insert hadir. Jika kita klik insert hadir, nah kita akan diminta kita ke prosedur sebentar. Nah, kita ke insert hadir kita bisa execute. Nah, kita bisa diminta ID dan ID kegiatan. Jadi ID ini adalah ID apa namanya? ID dari transaksi anggota. Misalnya kita masukkan tadi ada 1 dan 2, kita bisa ke 1. ID kegiatannya ada 1, 2, 3, kita coba masukkan 1. Nah, kita go. Nah, masuk. Jadi ketika kita buka hadir kegiatan,
maka akan muncul lagi satu tambahan. Jadi ID prosesnya 3, ID transaksi 1, ID kitnya 1 gitu. Nah, kemudian kita lihat data anggota, hanya ada 2 ya. Nah, jadi ini adalah insert hadir. Kemudian kita akan coba buat apa namanya, untuk yang lainnya. Nah, coba kita buat atur new routine. Kita akan coba buat tadi sudah insert, kita update. Sekarang kita coba buat update. Kita buat update misalnya update anggota gitu. Misal kita mau ganti namanya gitu ya. Kita berikan nama ID-nya. Jadi kita tanyakan apa dia mau ID-nya apa, kemudian nama varchar 15. Em, oh maaf, ini 50 harusnya. Oke, untuk nama 50. Nah, misalnya kita mau ganti, kita akan update, misalnya kita mau ganti namanya gitu, update from data anggota, set nama sama dengan oh ini jangan nama, kalau gitu kita ganti name sama dengan nama, where nomor anggota sama dengan ID. Nah, itu. Kita go. Oh, ada error. Oh ya, jadi ada error. Jadi saya harusnya update-nya nggak usah pakai from. Jadi langsung kita go. Nah, sudah terbuat. Nah, di sini sudah ada update anggota. Jadi kita mau kita execute. Misalnya kita mau update yang ID-nya satu, namanya jadi Ervan aja gitu ya. Kita go. Nah, sekarang kita lihat cerita anggota. Oh, belum ada yang diganti ya. Sebentar, kita coba lagi. Kita lihat dulu ininya. Update data anggota, set nama sama dengan, oh ininya salah, ini name. Nah, oke, kita go. Oke, kita execute. Kita satu. Kita misalnya ganti namanya Ervan aja gitu. Kita go. Oke, sekarang kita lihat data anggota ya. Nah, di sini sudah diganti gitu ya. Jadi untuk update sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan coba buat untuk update insert sudah, update sudah. Sekarang kita coba untuk delete. Nah, oke, sebelum kita ke delete, kita akan coba masukkan satu data baru. Misalnya kita masukkan em, kita masuk ke kita masukkan satu kehadiran lagi gitu misalnya. Kita insert hadir, value-nya ID-nya 3, 2, ID kegiatannya 3, kita go. Oke, sekarang kita buat satu rutin baru untuk delete hadir. Delete hadir gitu ya. Nah, di sini kita masukkan saja ID-nya. Jadi ini adalah integer value. Ini untuk menghapus gitu ya. Update from hadir kegiatan where ID presensi sama dengan ID. Oke, kita go. Nah, sekarang kita execute. Tadi kan sudah kita tambahkan ya. Jadi kita lihat dulu di data hadir kegiatan. Nah, di sudah ada 4 ya, 4. Nah, ini kita coba hapus yang keempat itu ya.
kita execute delete hadir, kita ID-nya 4, kita go. Nah, sekarang kita lihat di hadir kegiatan. Nah, maka di sini sudah hilang gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba buat satu lagi yaitu untuk select rutin. Kita add rutin. Kita misalnya select simpanan. Jadi kita ingin melihat berapa jumlah simpanan kita gitu ya. Nah, di sini kita misalnya mau kita masukkan nomor anggota, nomor gitu ya. Banknya 2, select. Kita buat from-nya dulu. From-nya kita buat dari tabel simpanan anggota sebagai A, kemudian data anggota sebagai B, kemudian tabel transaksi anggota sebagai C. Nah, di sini where nanti ya kita akan masukkan. Nah, kita memanggil nama anggotanya. Jadi kita b.nama anggota, kemudian a.simpanan wajib dan a.simpanan pokok. Nah, kita bisa tambahkan dalam kurung select. Nah, di ada slide dalam select a.simpanan pokok ditambah a.simpanan wajib s total simpanan gitu ya. Nah, gitu. Nah, where-nya ini kita gunakan karena tadi dia di lewat apa? Kenapa saya masukkan transaksi anggota? Karena dia tidak langsung terhubung begitu ya nama dan simpanan. Jadi kita akan lewat apa namanya? Tabel transaksi. Nah, sekarang where b dot nomor anggota sama dengan c dot nomor anggota n a dot id simpanan. Oh, maaf. A dot id transaksi sama dengan c dot id transaksi gitu. Sekarang kita go. Oh, jangan berarti koma. Kita go. Oke, ada error. Oke, sepertinya ada masalahnya ada di sini ya. Kita coba pakai total saja. Nah, sekarang kita coba go. Nah, bisa sih. Sekarang kita lihat, kita execute select simpanan. Saya mau lihat yang punya saya, misalnya Adi saya kan 1. Kita go. Nah, maka akan muncul nih. Oh, sepertinya salah. Jadi ini muncul semua ya, bukan itu ya. Oke, kita edit dulu. Kita nomor anggota b dot nomor anggota sama dengan ID nomor, kemudian ini harus gini ya, b dot nomor anggota sama dengan nomor n, b dot nomor anggota sama dengan c nomor anggota, dan ini sebagai ini. Oke, kita coba go. Kita coba lagi. Misalnya 1. Nah, di sini kita lihat yang muncul hanya 1 saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita execute lagi, misalnya kita minta yang 2, berarti yang muncul adalah yang punya Dava Putra gitu. Nah, ini untuk oh ini masih ada kesalahan ya. Kenapa totalnya 100.000? Wah, oke, kita coba lihat lagi. Oh, ini simpanan wajib ya, salah. Ini harus simpanan pokok.
salah. Nah, sekarang kita execute. Coba penyanyinya Dava. Nah, berhasil ya. Kalau misalnya yang satu. Nah, itu. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita sudah mempunyai eh, prosedur untuk insert, delete, update, dan juga select. Nah, kemudian sekarang kita akan coba buat namanya views. Oke, apa itu views? Jadi views itu untuk mempermudah kita dalam melihat. Jadi kita akan buat satu saja views. Jadi satu views ini sudah lihat data kita, kemudian data simpanan dan data-data yang lainnya begitu. Ah, sebentar. Baik, cara membuat views kita tinggal menggunakan create view. Misalnya view all gitu ya. S. Nah, kemudian kita masukkan yang ini. Oh, salah, bukan yang ini. Select. Kita buat formnya dulu. Kita mau tampilkan data anggota SA, kemudian akun SB, kemudian periode SC, kemudian em, kita transaksi anggota SD, simpanan anggota SE, kemudian hadir kegiatan SF, sama satu lagi data kegiatan SG, sama satu lagi itu data pembelian SH. Nah, where nanti kita select apa yang mau kita munculkan. Kita akan munculkan yang pertama nomor anggota dulu, nomor anggota. Kemudian kita mau tampilkan eh, nama, kemudian username, kemudian kita mau tampilkan tahun, kemudian kita mau tampilkan simpanan wajib serta simpanan pokok, kemudian kita turun data kegiatan atau nama kegiatan sama tanggal transaksi. Nah di sini where-nya nomor anggota sama dengan pertama dari akunnya dulu, nomor anggota, kemudian nomor anggota, oh salah, id periode sama dengan c.id periode, kemudian nomor anggota sama dengan transaksi itu nomor anggota, kemudian simpanannya id simpanan sama dengan, oh ini harus pakai n ya, maaf, n, kemudian di sini n, oh salah, bukan di sini, id simpanan sama dengan d.id simpanan, kemudian d.id transaksi, oh ya, di transaksi sama dengan
ID transaksi sama dengan f dot ID transaksi n f dot ID kegiatan sama dengan